KM 30620566069 Prodi PGSD. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran PKN SD 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Rahidatul Laila Agustina MPD sudah memberi kesempatan dan waktunya. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan kurikulum 2013 mata pelajaran PKN SD 1. Pertama, membahas memahami konsep kurikulum 2013 mata pelajaran PKN. Kedua, konsep kurikulum 2013. Ketiga, standar isi. Keempat, standar proses. Memahami konsep kurikulum 2013 mata pelajaran PKN. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum diartikan sebagai susunan mata pelajaran mengandung 4 dimensi yang saling berhubungan. Pertama, kurikulum sebagai ide. 2. Kurikulum sebagai rencana tertulis. 3. Kurikulum sebagai kegiatan. 4. Kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum PKN adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu untuk meningkatkan partisipasi aktif dan rasa bertanggung jawab, serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dan dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. Mulai tahun pelajaran 2013 atau 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memperlakukan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah pengembangan 2006. Menurut pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, tujuan pendidikan nasional sebagai telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan kewarganegaraan yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berhadapan dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kedua, konsep dasar kurikulum di SD. Pertama, ruang lingkup PKN di SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Pertama, persatuan dan kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, B. Norma, hukum, dan peraturan meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat,
peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Ketiga, hak asasi manusia, hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan, dan pelindungan HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Kelima, konstitusi negara, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara konstitusi. Keenam, kekuasaan dan politik, pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi, menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan. Yang ketujuh, Pancasila, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-8, globalisasi, globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri, Indonesia daerah globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi. Prinsip penyajian dalam PKN menurut Abdul Aziz Wahab ada 4, yaitu sebagai berikut. Pertama, dari mudah ke sukar. Kedua, dari sederhana ke rumit. Ketiga, dari yang bersifat konkret ke abstrak. Keempat, dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Ketiga, pengembangan kurikulum PKN DSD berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. B. Beragam dan terpadu. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. E. Menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat. G. Seimbang. C. Standar isi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Sebelum menuliskan standar kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar isi mata proses berdasarkan Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam kalimat di atas terdapat beberapa kata kunci yang penting untuk dijabarkan lebih mendalam pada proses pembelajaran di tingkat sekolah, antara lain kriteria pelaksanaan pembelajaran mencapai kompetensi lulusan. Dari penyusunan tersebut bahwa standar proses merupakan suatu tahapan proses pembelajaran yang menjabarkan mengenai kriteria atau yang dalam kamus besar
Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu ukuran tertentu yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran guna mencapai kompetensi lulusan. Sebuah proses pendidikan, baik tingkatan nasional maupun tingkatan kelas, akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dapat tercapai dengan sempurna. Standar proses merupakan sebuah pedoman atau tahapan langkah-langkah bagi para guru saat mereka memberikan pembelajaran dalam kelas dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif, efisien, dan inovatif. Sehingga beberapa target atau kriteria mengenai kompetensi lulusan dapat tercapai dengan sempurna. Karena itu, Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Pada dasarnya, penerapan standar proses dan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan standar lain, seperti pada standar kompetensi kelulusan dan standar isi. Dalam PP nomor 19 tahun 2005, standar proses dijabarkan sebagai standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Dari beberapa jabaran itu masih bersifat konseptual sehingga ada banyak guru yang belum mampu menerjemahkan dalam tindakan nyata saat proses pembelajaran berlangsung. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau ISKA, kompetensi dasar atau KADI, indikator pencapaian kompetensi, tujuannya pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Kesimpulannya, berdasarkan kepada uraian tersebut, maka guru PPKN dituntut untuk mampu mengembangkan proses pembelajaran supaya lebih menarik, menyenangkan, menantang, dan membentuk peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Guru PPKN harus mampu menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata di lapangan, mengaitkan antara teori dengan praktek, antara harapan dan kenyataan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan mendorong peserta didik untuk memunculkan alternatif pemecahan masalah. Alternatif metode yang cocok untuk mewujudkan hal tersebut, guru PPKN bisa menggunakan metode ceramah, diskusi, observasi, simulasi, ekorik, bermain peran, studi kasus, kunjungan lapangan, penugasan, proyek, debat, portofolio, atau metode lainnya yang dinilai relevan. Apapun metode yang digunakan, yang penting bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan warga negara serta internalisasi
karakter kewarganegaraan Republik peserta didik. Kewarganegaraan kepada peserta didik. Mata pelajaran PPKN yang dikemas secara menarik akan membuat peserta didik menyenanginya, merasa perlu tidak menjadi beban, dan merasakan manfaat setelah mempelajarinya. Jadi kepada guru-guru PKN untuk melaksanakan kurikulum PPKN 2013 dengan baik, guru PPKN perlu menganalisis setiap KADI sehingga bisa menyusun skenario pembelajaran yang sesuai dan mengembangkan instrumen penilaiannya untuk mengukur ketercapaiannya KADI. Kita tentunya berharap dampak dari pembelajaran PPKN membentuk bahwa generasi muda Indonesia yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf dalam kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.